Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali mendengar firman-Mu, biarlah menjadi sebuah pencerahan dalam hati dan pikiran kami, belajar tentang kehidupan ini, belajar menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih, apapun yang terjadi, kami tahu semua dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mengawali hari ini kita akan baca firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara-saudara yang saya ambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata yang bermakna. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul saat teduh hari ini, belajar menjadi lebih baik lagi. Nah saudara, hidup itu adalah belajar. Ya, dari kecil kita tidak tahu apa-apa, tetapi dengan kita belajar, semakin kita mengerti, semakin kita mengetahui, semakin kita bisa beradaptasi, dan semakin kita bisa menghadapi perjalanan kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi, belajar itu membuat hidup kita semakin lebih baik. Belajar itu membuat kita semakin berkembang. Ya, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, kita perlu pelajari lagi. Sehingga dengan apa yang kita pelajari dari kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Saudara, kalau kita mau belajar, kita bisa belajar setiap hari, hampir setiap hari, dari semua panca indera kita. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dari apa yang kita kecap, apa yang kita rasa, itu semua menjadi pembelajaran buat kita. Kita bisa belajar dari hal-hal itu. Kita juga bisa belajar dari apa yang sudah terjadi lewat pengalaman-pengalaman kita. Termasuk juga pengalaman-pengalaman dari orang lain. Ya, pengalaman buruk ataupun negatif tentang orang lain, kita pelajari supaya apa? Supaya minimal yang negatif yang mereka alami tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar sisi positif mereka, bagaimana mereka bisa maju, berkembang. Kita ambil yang baik, ya, supaya minimal kita bisa belajar dari kehidupan mereka yang positif. Nah, saat ini kita akan belajar dari hikmat Salomo, ya, dari Amsal-amsal yang dia tulis, yang berasal dari hikmatnya, yang dia dapatkan juga dari ayahnya sebagai raja di Israel. Pada waktu dia kecil, dia belajar juga dari ayahnya. Dia belajar bagaimana ayahnya mendidik dia. Nah, ketika dia mau mulai memerintah, menariknya saudaraku, pada waktu dia mempersembahkan korban yang begitu banyak untuk Tuhan, lalu pada malam dia bermimpi, Tuhan katakan begini, dia tawarkan kepada Salomo, apakah yang engkau kehendaki? Wow, luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salomo ditawari oleh Tuhan, apa yang engkau kehendaki? Nah, inilah Salomo muda. Dia tahu apa yang dia paling butuhkan dalam kehidupan. Ya, dia katakan, dia dipercaya, dia masih muda, dia ingin bisa bagaimana dapat memerintah bangsa Israel yang besar tersebut. Dia sadar kemampuannya. Itu dituliskan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Saya bacakan buat saudara-saudara. Ya, di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu jawab Salomo di ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, menarik sekali saudaraku yang dikasihi, sampai Tuhan aja berkata, Salomo, ya karena engkau tidak meminta umur panjang, engkau tidak meminta nyawa musuhmu, engkau tidak meminta kekayaan, maka yang tidak kamu minta aku berikan kepadamu. Aku berikan umur panjang, aku berikan kemuliaan juga. Kenapa? Karena Salomo meminta yang terutama, yaitu hikmat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau belajar apa saja yang kita butuhkan untuk kita belajar menjadi lebih baik.
lebih berkembang lagi sehubungan dengan Amsal dari Salomo ini. Yang pertama adalah, saudaraku sekalian, kita membutuhkan waktu. Ya, tidak ada yang instan untuk kita bisa mendapat hikmat, untuk bisa lebih berkembang hidup kita, lebih baik lagi, itu butuh waktu. Ya, itu butuh yang namanya proses. Itu butuh yang namanya kesabaran sampai selesai. Ya, saya pernah menyampaikan tentang benih. Benih itu walaupun dia punya potensi untuk bisa bertumbuh, berbuah, tetapi itu harus membutuhkan waktu. Tidak bisa langsung sebuah benih langsung berbuah. Dia butuh proses waktu. Demikian juga kehidupan kita. Saudaraku, kita perlu bersabar dalam kita belajar. Perlu waktu dalam melewati proses demi proses sampai selesai. Percayalah, ketika kita sudah selesai melewati proses tersebut, saudara pasti bertambah hikmatnya untuk saudara gunakan dalam kehidupan menjadi sesuatu yang berguna, menjadikan hidup saudaraku lebih baik dan lebih berkembang. Itu sebabnya saudara anak-anak yang masih sekolah, saudaraku tekuni sekolah. Ya, saudara walaupun pintar, kita harus lewati proses demi proses, bukan saja pelajarannya, tetapi bersosialisasi, bergaul, melewati berbagai-bagai hal, berkenalan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Itu sebuah pembentukan proses untuk kita menjadi lebih baik, lebih berkembang dalam segala hal. Ya, kita perlu disiplin. Itu sebabnya di sekolah ditekankan juga disiplin, karena disiplin itu membentuk karakter kita juga, untuk menunjang pengetahuan kita, supaya dengan karakter kita menjadi lebih baik lagi, kita lebih berguna kembali, dan hikmat kita bisa lebih bermanfaat. Dibutuhkan juga kegigihan. Kalau saudara sempat gagal, jangan menyerah, karena kegigihan itu membuat saudaraku punya daya tahan ketika di masa yang akan datang saudara akan menghadapi hal-hal yang lebih besar lagi, menantang diri saudara. Itu sebabnya butuh waktu. Yang bersabar dalam proses waktu ini, saya percaya ya, baik hikmat maupun didikan yang kita alami dalam kehidupan ini akan membuat kita lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, lebih berguna di masa yang akan datang. Yang kedua, perlu apa lagi untuk kita menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik lagi? Yang kedua adalah perlu perenungan. Ya, kalau kita tadi membaca bahwa kita bisa mengerti kata-kata yang bermakna, itu tidak bisa, saudaraku, tanpa perenungan. Kita nggak mungkin bisa mengerti mengenai makna dari hal sesuatu, kata-kata. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merenungkan apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 23, ya dari mana dia dapat ilham bahwa Tuhan itu sebagai gembalanya dan dia adalah domba-dombanya. Semua dia dapatkan dari perenungannya ketika dia menjadi gembala di padang rumput, sedang mengembalakan domba-dombanya, bagaimana dia membela domba-dombanya terhadap binatang buas. Demikian juga ketika dia merenungkan semua itu, dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya dan dia adalah domba-domba. Dia adalah dombanya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, perenungan itu mampu membukakan makna dari pengalaman-pengalaman hidup kita, yang menambah sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Dia membuka wawasan kita, dia membuka pemikiran kita, sehingga saudaraku sekalian, dari dibukanya makna, dibukanya pemikiran, pencerahan, kita bisa melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saudara belajar dari Yusuf di Kejadian pasal yang ke-50, setelah sekian tahun dia melewati masa kesukaran, apa yang menyebabkan dia dapat berkata, kalian merancangkan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Dari mana dia dapat semua itu? Memaknai penderitaan dia kalau bukan lewat perenungan. Saya percaya banyak merenung dia, apalagi ketika dia di penjara. Dia bisa merenung semua pengalaman kepahitan-kepahitannya, dan waktu dia keluar, sungguh dia punya pengalaman yang bersama Tuhan itu luar biasa, sehingga menjadikan dia lebih berguna. Bahkan dia dipercaya untuk memimpin negara Mesir, ya, yang kelaparan pada waktu itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi? Yang ketiga adalah kita belajar dari sumbernya sendiri, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku, tidak ada yang lebih besar
yang dapat memberikan hikmat kepada kita selain daripada Tuhan dan firman-Nya. Karena dari Dialah kita ini berasal. Kita butuh Dia, jangan lepas daripada Dia. Saya membaca di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 buat saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau. Lihat, menuntun engkau. Hikmat itu menuntun engkau. Firman yang memberi hikmat itu menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang, lihat, bermanfaat. Dia bisa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga semua itu menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih berkembang lagi kehidupannya. Dan ayat 17 katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, menjadikan hidup kita lebih berguna, ya, lebih berkembang dalam semua pembelajaran yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ya pengalaman-pengalaman saudara akan menjadikan saudara lebih baik lagi. Bahkan kepahitan sekalipun, kalau saudara mau belajar meminta kepada Tuhan hikmat, perenungan, saya percaya di dalamnya ada sumber kekuatan baru buat saudara-saudara. Ada kemenangan yang saudara bisa raih di masa yang akan datang dari semua yang saudara pelajari. Nah, baiklah saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pembelajaran ini kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita lebih berkembang lagi, dan kita menjadi orang-orang yang terdidik, ya, berkarakter, sehingga sungguh saudaraku yang dikasih Tuhan, dari apa yang kita pelajari dari dalam kehidupan ini, membawa kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, lebih berguna bagi manusia, terutama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah saat teduh perenungan kita hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara ada pergumulan, saudara angkat tangan dimanapun saudara berada. Saya mau berdoa buat saudara supaya Tuhan membuka jalan, menolong saudaraku, bahkan menjamah saudara-saudara yang sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami menyadari ya Tuhan, apa yang Kau sudah taruh dalam diri kami harus kami gali, harus kami kembangkan lagi. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, berikan kami kesabaran ya Tuhan, berikan kami kesabaran waktu untuk bisa melewati semua ini sambil kami merenungkan semua ini dan terus belajar dari hikmat-Mu, dari dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi membawa kami lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus.